Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Bapak-Bapak Ketua Kamar, Bapak Ketua DKM, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil-Wakil Ketua, Yang Mulia Ketua-Ketua Kamar. Lama udah saya ngapal. Ada sebagian orang keberatan menyebut kata yang mulia. Sampai ada yang bertanya ke saya, boleh tak kita sebut yang mulia itu kepada manusia, Pak Ustaz? Saya bilang ya boleh. Saya setiap hari disebut orang yang mulia. Kapan? Al-Mukarram. Al-Mukarram itu terjemahan bahasa Indonesianya yang mulia. Kalau bahasa kampung kami, Honorable Mr. Chairman. Terjemahan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang besar tadi membawa gelar yang tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menakutkan, menyeramkan, mengerikan zaman sekarang adalah berada di depan meja hijau pengadilan, di depan para hakim. Hari ini ditakdirkan Allah saya langsung berada di 10 yang mulia hakim-hakim. Masya Allah. Tapi ada satu ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Di antara yang mulia para hakim itu, yang paling mulia di antaranya adalah Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Kalau satu orang hakim, kalau banyak hakimin, yang hakim di antara yang hakim itulah dia Alaihissallah, bukankah Allah bi'ahkamil hakimin, hakimnya para hakim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakim di dunia itu dibagi kepada 3. Al-qudatu salasatun, ada 3. Yang pertama, menghukum tanpa ilmu pengetahuan, masuk neraka. Yang kedua, menghukum dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak dia ikutkan ilmunya karena terjerumus pada hawa nafsu, masuk neraka juga. Yang ketiga, menghukum dengan ilmu pengetahuan, dibimbing oleh Allah, itulah yang masuk surga. Al-qudatu salasatun, ada 3. 1 yang selamat, 2/3 tidak selamat. Tapi ternyata ketika di akhirat nanti banyak sekali hakim-hakim itu masuk surga. Lalu ada yang bertanya kepada malaikat, hai malaikat, katanya yang masuk surga cuma 1/3, kenapa ini banyak sekali? Kata malaikat, tenang, itu hanya studi banding saja. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ditakdirkan Allah duduk dekat dengan yang mulia hakim, yang banyak dibicarakan, yang ditakuti. Saya selama ini tidak melihat gambarnya, wajahnya, hanya mendengar beritanya. Ternyata betul kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk, rupa, fisik, wajah, badan, urat, tulang, darah, daging, jantung, kamu. Tapi yang dilihat Allah adalah ada yang bergetar dalam diri jiwa kamu. Ketika itu yang kuat, maka itu yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Bergetar hati-hati para koruptor itu, baru menyebut namanya sudah mereka bergetar. Kenapa? Ketakutan adanya kekuatan dalam diri. Kekuatan itulah yang dipupuk dalam bulan Ramadan ini. Allah menyebutnya dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Bahasa kita kekinian, integritas. Bagaimana orang merasakan, bukan takut karena CCTV, bukan karena takut atasan, tapi karena takut kepada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wal naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Itu kita rasakan paling lama 10 menit. Dalam sholat zuhur tadi kita takut kepada Allah. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar,
Tidak ada satupun di masjid ini yang berani melihat ke atas. Padahal kalau saya rasanya sangat terpancing untuk melihat. Oh, luar biasa Masjid Al-Mahkamah ini lampunya. Ini langsung dari Italia, bayangkan. Marmer ini dari Italia, karpetnya dari Turki, lampunya lupa pula saya bertanya di mana tadi. Ukiran-ukiran terpancing tidak, tapi Abdul Somad jangan kau lihat karena engkau takut kepada Allah. Itulah makna ihsan. Islam nampak kelihatan, syahadat kelihatan, sholat kelihatan, zakat kelihatan, puasa kelihatan, haji paling kelihatan. Saya tidak tahu DKI Jakarta. Kalau Pekanbaru, Riau, skor 2017 berangkat 2031. Tiap tahun kenduri. 2030 mati. Ketahuan. Di atas Islam ini tidak lagi kelihatan. Itulah iman. 6. Antum minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. 6 tak kelihatan. Yang paling atas inilah puncaknya ihsan. Islam, iman, ihsan. Anta mudallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau lihat dia. Fa illam takun tarah. Kalau matamu tak bisa melihat dia, fa innahu yarah. Dia yang melihat engkau. Pada saat salat kita merasakan kehadiran Allah melihat engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pelan-pelan bacanya. Salat qabliyah, salat ba'diyah, pelan baca. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Saya lihat bapak itu lama sholatnya Pak Ustaz ya, karena dia baca pelan-pelan. Tapi sekarang orang sholat, Masya Allah, ibtidah Fatihah ayat satu nafas. Kalau ada satu yang bertanya, kamu kenapa cepat? Tempeleng sama guru besar. Sakit, iya. Gimana sakit itu? Tunjukkan saya mana sakit itu. Sakit itu adalah rasa. Merah itu bukan sakit, itu efek dari pukulan. Sakit, cinta, benci, marah, rindu, sayang ada, tapi tak bisa ditunjukkan. Makanya kalau seorang istri bertanya kepada suaminya, abang sayang sama aku? Iya, mana buktinya? Sayang tidak. Allah menunjukkan bukti-buktinya. Kayak ultraviolet. Jangankan melihat rasa yang ada dalam diri, melihat wajah pun. Melihat wajah karena bantuan cermin. Berhenti orang di bawah pohon yang rindang, di bawah ada kolam, lalu dia melihat ke dalam kolam. Disitulah awal muasal cermin. Oh, begitu bentuk rupa ternyata. Dari melihat kolam di bawah pokok kayu itulah muncul ide membuat cermin. Nampaklah wajah, tapi cermin pun tidak jujur. Telinga kanan tampak di sebelah kiri. Yang paling jujur adalah siapa? Sahabat.
yang memberitahukan segala kekeliruan, kekurangan. Kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Saya koreksi ayat yang Ustaz baca. Kenapa? Tadi Ustaz mengatakan datang ke dunia sendirian. Buktinya orang yang kembar itu berdua, Pak Ustaz. Ente nggak ngerti gimana orang kembar lahir. Orang kembar tidak pernah lahir berdua, tetap satu-satu. Makanya tanya dulu kalau nggak ngerti. Saya jumpa orang kembar berdua. Saya tanya, ini kalian lahir berdua pelukan? Enggak, satu-satu. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada saat itu satu-satunya yang bisa menolong illal ladzina amanu, kecuali iman, wa amilus shalihat. Belum ada kuku, belum ada darah, belum ada daging, dia hanya roh berhembus. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh. Dia hina, warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah di bawah tapak kaki, tapi kemudian bisa derajatnya lebih tinggi daripada malaikat yang roh masuk ke dalam jasad ditiupkan dan keluarnya juga bertiup. Ruh itu nanti keluar bertiup. Makanya mata melotot menengok ruh keluar. Setiap orang yang mati matanya mesti melotot. Dan ibu latihan dari sekarang memejamkan mata bapak. Jangan sampai kita datang ke masjid nyari Pak Imam. Pak Imam bisa datang ke rumah, kenapa? Papa dari tadi matanya terbuka, kan malu kita. Apalagi videonya baru aja di-share, kolam bulan, kolam bintang. Jangan terlalu lama pergi, setengah nafasku hilang. Begitu dia mati, mata melotot, kita pun takut. Oleh sebab itu maka, kalau engkau dimuliakan orang, wahai Abdul Somad, disambut, diundang, dijemput,
Yang mengundang itu naik bis pula. Naik bis dari Medan 16 jam. Saya tanya, terakhir setelah saya sampai ke Jakarta baru saya tanya, abang kenapa tak naik pesawat? Kalau naik pesawat kau tak kasihan. Cara macam-macam. Banyak orang kalau sudah berkecimpung di dunia pengajian ini, pandai dia meluluhkan hati. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat tanah yang hina tadi dengan meniupkan ruh ke dalamnya. Tujuan kita, tapi dalam Islam bahwa orang disuruh mengingat itu supaya dia menjadi rem. Hawa nafsu ini gasnya, digas terus 200 km per jam. Tapi kalau tidak ada rem, dia akan menabrak, dia akan masuk ke jurang, maka ada rem. Direm terus tidak bisa jalan. Tekannya terus rem. Kenapa tidak kau tekan gas? Aku takut jatuh, tidak berjalan. Harus ada masa menggas, harus ada masa merem. Di bulan ini kita rem semuanya. Mata kita rem, telinga kita rem, hati kita rem, otak, pikiran, semuanya kita jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kemarin saya diajak buka puasa bersama oleh sahabat, manusia begitu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu makhluk yang hina tadi, tak ada air putih. Makhluk yang hina tadi ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ruh ke dalamnya. Ketika itu dia berumur berapa? 40 hari air hina, 40 hari darah menempel di dinding rahim, 40 hari menjadi segumpal daging. Ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Ketika itu malaikat disuruh Allah, summa yursalul malaku, Allah kirim malaikat, hai malaikat, bawa ruh ini masukkan ke dalam perut si fulan. Disitulah kita beriman kepada takdir baik dan takdir. Kita sesudahnya masuk ke dalam perut orang Makassar.
Apakah reba? Masuk ke dalam perut orang Minangkabau, Pak Akaba, Lai Ranca, Yobana. Masuk ke dalam berbagai macam suku, akhirnya lahir ke atas dunia, tapi semuanya sama. Dia mesti mengingat janjinya dulu di hadapan Allah. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semuanya waktu itu bersaksi, bersyahadat dengan satu persaksian. Bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Makanya tadi kita juga bersaksi waktu masuk tahiyatul masjid, bersaksi 1 kali. Qabliyah zuhur bersaksi 2 kali. Solat zuhur bersaksi 4 kali. Ba'diyah zuhur bersaksi 1 kali. Baru solat zuhur saja di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau sampai hari ini khotib Jumat dikasih tongkat. Kenapa khotib itu dikasih tongkat? Supaya tangannya jangan liar kemana-mana. Tangan kiri megang tongkat, tangan kanan megang mimbar. Tapi kalau mimbar ini ya dia bisa kemana-mana. Bukan berarti sholatnya batal, tidak. Karena di dalamnya ada adab. Karena ini adalah ibadah, ritual. Ini bukan seremonial. Ini bukan pengajian tabligh akbar, tapi salah satu dari rukun khutbah Jumat. Alasan pertama, orang serius telunjuknya naik. Yang kedua, dulu orang kafir Quraisy menyembah berhala dengan menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Zibti, ya Taghut, ya Naham. Ketika Islam datang dilarang. Telunjukmu boleh naik, menguatkan hati. Tapi yang kau tunjuk bukan Allah, karena dia bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri. Dia ada tempat-tempat. Sebelum tempat itu ada, dia sudah ada. Bagaimana mungkin dia bisa diukur, dibatasi dengan tempat dan waktu? Kau angkat itu untuk meyakinkan dirimu. Walaupun berbeda beberapa mazhab, tapi kita sepakat semuanya mengangkat. Saya pakai mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat telunjuk pada lafaz Allah, tidak turun sampai habis. Allahumma fir lima qaddamtu wa akhartu wa asraftu wa a'lantu wa asraftu wa ta'ala bi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum salam jangan lupa minta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau imam belum juga salam, tambah lagi doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah panjang itu sudah, iya. Kenapa dia tak juga salam? Periksa, jangan dia pingsan. Setelah itu barulah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak, diangkat pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Hambali diangkat pada setiap lafaz Allah. At-tahiyyatu wabarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyyatu wabarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Jadi tak usah dipermasalahkan, yang penting dia sholat. Ada kawan saya Pak Ustaz dari awal sampai akhir tak ada diangkatnya. Jangan susuan. Jangan katakan dia mazhab kelima. Tapi kita perlu tabayun, klarifikasi. Jangan langsung update status. Aku tadi sholat di samping aliran sesat. Lagi cepat. Tanya dulu, bro, friend, ya akhi, sedulur. Jangan tersinggung ya. Ada yang mau klarifikasi tadi. Apa? Tadi waktu sholat kenapa kau tak angkat telunjuk? Kenapa kau tengok telunjuk aku? Sholat itu kita melihat tempat sujud. Waktu tasawuf yang dilihat ujung mata, melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Saya tak pernah diganggu dengan telunjuk orang. Banyak nih orang sekarang cari-cari alasan. Saya sebetulnya mau sholat tarawih di masjid itu Pak Ustaz. Kenapa kau tidak datang? Terganggu mata saya, kusuk. Rusak kusuk saya melihat telunjuk. Apa suruh nengok telunjuk dia? Kita suruh nengok telunjuk kita sendiri. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling terganggu itu cincin.
Ustaz nih nyindir aja dapetan. Saya pakai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesaksian ini harus diulang-ulang berkali-kali. Karena kalau tidak dia akan al-imanu yazid, iman bertambah, wa yanqus, dia berkurang. Ada seorang bekerja di pengoboran minyak, perusahaan asing yang mengobor minyak, satu kamar dengan bule. Orang kita Indonesia Islam sekamar dengan bule. Kebetulan di tengah hutan pengoboran minyak, tinggal di sebuah kamar kecil seperti kontainer saja, sekamar dengan bule. Sama-sama laki-laki, walaupun bule itu perempuan, bule laki-laki. Laki-laki. Lalu selesai mereka 24 jam sekamar, si bule ini ngomong, saya perhatikan kamu, setiap waktu berubah pasti engkau melakukan ritual. Ketika matahari mau terbit, aku lihat kau tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Ketika matahari tergelincir, kau ulang lagi perbuatan yang sama. Ketika matahari condong, kau ulang lagi perbuatan yang sama. Ketika matahari tenggelam, kau ulang lagi perbuatan yang sama. Ketika matahari sempurna hilang cahayanya, gelap gulita, kau ulang. Aku perhatikan selama kita tinggal 5 kali peredaran matahari, engkau melakukan perbuatan yang sama. Apa kata si Islam? Aku yang melakukan, aku pun tak sadar. Ternyata dia yang orang asing, orang luar, memperhatikan kita, melakukan ritual setiap pergeseran waktu. Matahari terbit, akan terbit, matahari bergeser, matahari condong, matahari tenggelam, matahari sempurna tenggelam. Dan kita orang Islam tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sudah diajarkan Allah, setiap pergerakan pergeseran waktu engkau mesti menyebut dia, supaya engkau senantiasa dalam kontrol kendalinya. Allah Akbar. Bertemu dengan orang terhormat, apa kabar Pak? Yang biasa-biasa saja, angkat tangan. Hai bro, friend, apa kabar? Sehat. Tapi kalau kepada dia tidak satu tangan, keduanya, Allah Akbar. Masalah mengangkat tangannya tentu berbeda mazhab. Yang satu sampai ke telinga, Allah Akbar. Yang satu hanya sampai ke bahu, Allah Akbar. Tak usah dipermasalahkan bahu dengan telinga. Yang tak betul sampai ke atas, Allah Akbar. Tapi filosofi makna yang terkandung di dalamnya, bahwa engkau total hadapkan wajahmu kepada dia, jangan kepada yang lain. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kenapa mesti ke Masjidil Haram? Apakah Tuhan itu di dalam Ka'bah? Apakah dia diarah di sana? Bukan. Ini penyatuan arah kiblat. Ternyata setelah diukur menurut ilmu geologi, ilmu bumi, pusat bumi bukan di London, Inggris. Kekeliruan terjadi, penetapan Greenwich, GMT, bukan 00 itu di London. Murni karena penjajahan Inggris. Yang benar adalah pusat bumi di Makkah Al-Mukarramah. Bukan kata orang Islam, tapi pakar yang mengkaji tentang ilmu geologi, ilmu bumi, ilmu langit, astronomi, ilmu bumi, geologi, perputaran siang malam, geologi, semua menetapkan Makkah Al-Mukarramah. Oleh sebab itu maka seorang eksplorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta, sebelum dia keliling dunia, dia lebih dulu ke Makkah dulu, tawaf, sa'i, umrah, tahallul, barulah dia memulai petualangannya. Semua garis start berawal di Makkah. Begitu juga dengan kita, garis start kehidupan kita diawali di Makkah dengan berkata kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kalau saya yang membimbing umroh haji, keras-keras suara saya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ustaz ini pasti dari Sumatera. Coba agak lembut sedikit Pak Ustaz. Gimana Ustaz? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kenapa Ustaz tak pakai cara itu? Kau tengok efeknya, apa banyak tidur. Aku pun suara keras bukan tak bisa lembut. Itu kan suara saja yang keras.
belah dada nih, kan kau lihat kelembutan. Jadi orang yang memfitnah-fitnah di YouTube, di internet katanya Ustaz Somad, Ustaz keras, ini belum mengerti. Cobalah kau dengar pelan-pelan, ada kelembutan di dalam. Kalau dia keras takkan mungkin diundang Mahkamah Agung. Nampaknya habis acara ini diupload naik nanti. Orang yang ngejek-ngejek pun berpikir dua kali. Kalau kita ini benamkan orang pergi dari penjara. Macam-macam belum tahu. Nah, pada saat itu semua kehidupan yang kau jalani ini berat. Besarkah ujian hidupmu? Tidak. Karena ada yang maha besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Allah maha besar. Mengadulah kepada dia. Yang kau hadapi itu bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota. Yang kau hadapi bukan kiai, bukan ustaz. Wajahku wajhiyya, aku hadapkan wajahku kepada siapa? Lilladzi fataras samawati, yang menciptakan langit, wal ard, dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Aku tak persekutukan Engkau dengan pohon rindang. Aku tak persekutukan Engkau dengan jimat. Aku tak persekutukan Engkau dengan keris. Aku tak persekutukan Engkau dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Kibti, Tawud, Naham. Aku hanya menyembah kepada Engkau. Qul huwallahu ahad. Saya sengaja tak baca ayat kedua itu. Saya baca, kamu tak nama dia. Apa yang dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta hanya kepada dia. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai itu kau baca Fatihah, dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak nama Asmaul Husna. Mengapa tidak diawali Bismillahirazizil Jabbar, Bismillahirmutakabbiril Ghaffar? Kenapa tidak dipakai nama yang menakutkan? Al-Mutakabbir, maha sombong. Al-Jabbar, maha kuasa. Al-Ali, maha tinggi. Al-Kabir, maha besar. Tapi yang dipakai Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Saya kemarin lancar pula bahasa Inggris. Apa maknanya? Engkau datang membawa banyak dosa, kau sangka Tuhan tidak mengampunimu. Tapi ingatlah, dengan nama Allah Ar-Rahman, maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang. Ustaz Somad, ya, apa beda kasih sama sayang Pak Ustaz? Ar-Rahman itu kasih, Ar-Rahim sayang. Bedanya Pak Ustaz, kalau kasih itu dia mengasihi, kalau sayang dia menyayangi. Kalau macam itu aku pun bisa gitu kan. Ar-Rahman semuanya dapat. Yang sholat dengan yang tak sholat dapat. Seandainya tidak ada Ar-Rahman, maka yang di luar sana, yang tak sholat, yang tak beribadah, yang tak puasa, kenapa dia hidup? Itu karena Ar-Rahman. Tapi ada satu yang hanya dimiliki orang yang beriman. Makanya dalam Al-Quran, wa kana Allahu ghafurar rahima. Rahim hanya dapat orang beriman, yakin dengan keimanannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan Rahim. Kalau Rahman semua dapat. Seperti orang menabur beras pagi-pagi, dia tabur beras di tengah halaman, semua ayam dapat. Ayam hutan dapat, ayam kampung dapat, ayam ras dapat, ayam nakal dapat, ayam kampung dapat, ayam kampus pun dapat. Tapi ketika ada beras khusus, ini hanya didapatkan oleh ayam-ayam pilihan yang diimpor jauh dari luar negeri. Ayam apa? Ayam Bangkok. Lain daripada itu tidak dapat. Dia khusus. Tapi kekhususan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang khusus. Maka perlu ada bulan pelatihan khusus. Satu bulan bernama Ramadan. Ramadan, panas. Kenapa disebut bulan itu panas? Karena tenggorokan ini panas dari mulai jam 4 tadi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Sudah 9 jam air tidak lewat. Panas. Yang kedua, kenapa bulan ini disebut bulan yang panas?
Karena memang ketika kita gali tanah, kita temukan ada besi panjang berkarat. Karena kena asam tanah, karatnya muncul. Kita pukulkan, karat tidak copot. Kita ambil berasu, karat tidak tanggal. Kita ambil kertas pasir, tidak berkutik. Kita masukkan ke dalam bara api yang panas, bergejolak merah, sampai akhirnya dia menyala. Habis itu kita bawa, kita pukulkan. Sekali pukul, lepas karat-karatnya. Begitulah agaknya kita yang masuk ke dalam Ramadan membawa karat. Mata berkarat, telinga berkarat, otak berkarat. Otak kita berkarat mikirin apa Pak Ustaz? Mikirin mantan. Mata berkarat. Ustaz Somad kok cerita mata berkarat? Ya, mata saya berkarat. Apa yang Ustaz lihat? Di airport tuh macam-macam dilihat. Orang tinggi pakai celana pendek, orang pendek pakai celana panjang. Macam-macam dilihat. Mau Ustaz kok melihat? Ya tak mungkin saya tak lihat. Nengok adik ke bawah, kelukup lah. Mau masuk gate berapa? Apa sih dia? Nampak juga di sekitar. Sama. Oleh sebab itu maka kita mohon kepada Allah di bulan ini diberikan kekhususan yang luar biasa. Maka sholat tarawih di malam tarawih, al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, penghapus dosa. Dosamu yang lalu di umrah ini bersih. Itu umrah. Yang bisa umrah siapa? 30 juta Pak Ustaz sekali berangkat. Ternyata Republik Indonesia jamaah terbanyak umrah, dan dari sekian yang banyak itu tidak pula berangkat dengan uangnya sendiri. 50% berangkat dibayarkan orang. Siapa itu? Istri dibayarkan suaminya. Tapi yang dimuliakan Allah, begitulah panggilan Allah. Ada satu penghapus dosa namanya umrah, berat, mahal, transportasi, akomodasi, konsumsi, berat. Tapi ada satu keadilan Allah. Apa caranya? Allah itu adil. Kalau engkau tidak bisa pergi umrah, kau puasa Ramadan. Ibadahnya apa? Tawaf berat. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Sampai ke rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad tidak lagi baca subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Datang orang ngomong ke saya, Ustaz, saya sebetulnya banyak duit mau pergi umrah. Kenapa enggak berangkat? Ustaz yang cerita ya. Oke. Kenapa tidak berangkat? Apa alasannya tidak? Saya belum hafal doa 7 putaran. Itulah perlunya ilmu sebelum beramal. Kalau sholat ada rukun qauli. Kalau tidak diucapkan sholat batal. Apa dia? Fatihah. Orang yang fatihahnya tidak benar, sholatnya batal. Tapi dalam umroh haji tidak ada rukun qauli. Diam saja. Yang penting niat. Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah. Habis itu mulutnya diam saja, hajinya sah. Tawaf diam, sa'i diam, tahallul diam, sah. Haji apa namanya? Haji diam. Itu pulang, pakai jubah berlapis, sopan, kawan yang satu bloter bisa ngisi. Haji diam. Jangan kau buka kartu. Ini cara kita aja lah. Ini modalnya besar untuk menghapus dosa. Tapi ada melontar jumroh, berat sekali melontar jumroh. Berapa kali orang melontar jumroh, mengumpulkan batu 7, melontar. Pas lalu pulang cerita, Ustaz ya, katanya melontar jumroh itu paling berat daripada haji. Ya, berdesak-desakan. Tadi kenapa orang sunyi? Di mana kau melontar sih? Bukan itu. Salah lempar. Ada ibadah yang tidak berat, tidak keluar duit, tidak melontar, tidak tawaf, tidak berlari-lari dari Safa ke Marwah 500 meter kali 7, 3,5 kilo, berat. Tapi ada satu ibadah, tidak perlu berjalan, tidak perlu bergerak, tidak perlu melontar, tidak keluar duit. Apa nama ibadahnya? Siyam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumus siyam. Kamu diperintahkan Allah siap. Apa itu siap? Menahan. Siap menahan. Siap menahan. Apa yang ditahan? Tahan mata, tahan telinga, tahan kepala, tahan kaki, tahan hati, tahan pikiran. Tadi karena saya segan,
Anda tahu nanti payah bersalaman, masuk kamar mandi payah mencari segala macam. Saya pun berwudu di kamar hotel, tutup kunci pintu kamar hotel. Saya lihat keliling tak ada CCTV. Andai saya ambil itu air keran, saya masukkan ke mulut, mana ada orang tahu? Atau saya buka minum, tak ada orang tahu. Sebelum keluar keringkan bibir. Agak dekat masjid miringkan keluar. Saya agak mau mati sedikit. Tapi Allah akan bukakan aibmu ketika kau dekat dengan yang mulia. Lupa kontrol ketika sedang duduk. Abdul Somad Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA Datuk Seri Setiap Ulama Setia Negara. Sebetulnya engkau mulia bukan karena engkau mulia, tapi karena Allah menutupi aib-aibmu. Sampai akhirnya kau lupa orang di sebelah tersenyum. Habis bingung dia. Jadi di bulan Ramadan inilah orang paling menjaga integritasnya, bahwa dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya. Selama ini Pak Ustaz, kawan saya itu, saya berapa kali numpang mobil dia, asal dari rumah ke kantor hidupkan lagu, macam-macam lagu. Lagu apa dia putar? Ku hapus bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Masuk sini satu lagi, macam-macam isi. Yang agak sopan sedikit ada satu CD Pak Ustaz. Itu pun karena saya tak tahu isinya. Apa lagunya? Tapi di bulan Ramadan ini Pak Ustaz, diambil CD masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Masya Allah. Ketika kita tanya dia, mana CD yang kemarin? Aku bulan Ramadan ini ingin bersih. CD yang kemarin ada di koper. Terus nanti yang halal bihalal kita buka ya. Ramadan bukan bulan menumpuk amal saudaraku. Ramadan bulan madrasah pembentukan kepribadian. Air itu halal, tapi tak kau minum. Makanan itu halal, habis sahur tadi masih bersisa, tapi tak kau makan. Istrimu itu halal, tapi tidak kau pandang. Kenapa? Karena Allah melarang. Kalau di Ramadan yang halal bisa kau hindari, di luar Ramadan apalagi yang haram. Kisah nyata, true story. Seorang berperkara datang kepada saya, Ustaz Somad, saya datang ke rumahnya bawa uang. Pak, tolong ringankan perkara anak saya ini. Dia stop, tidak. Banyak duit, banyak Pak Ustaz. Dia tolak. Akhirnya saya tengok anaknya main-main kucing. Ini nampaknya bisa masuk lewat kucing. Duit dia tolak, kucing pasti dia terima. Besok saya bawakan kucing. Pak, ini kucing untuk anak Bapak? Tidak, dia tidak mau. Inilah orang yang berhasil dibentuk oleh Ramadan, madrasah Ramadan. Takutnya ada. Di mana letak takut itu? Apa kata Nabi 3 kali? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takut itu letaknya di sini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanamkan 13 jam setengah sampai akhirnya berkumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apakah itu? Azan zuhur. Kedengarannya seperti azan maghrib. Ada yang ngirim saya. Tidak ada satu pun yang mau membatalkan puasanya. Saya tidak terhitung berapa WhatsApp SMS jamaah yang bertanya masalah-masalah sepele. Tapi di dalam itu saya ambil kesimpulan bahwa umat Islam Indonesia sangat takut pada Allah. Beberapa pertanyaan, Ustaz, saya tadi nangis, apakah nangis itu membatalkan puasa? Ustaz, tadi saya berenang, apakah berenang itu membatalkan puasa? Ustaz, tadi saya muntah, apakah muntah itu membatalkan? Begitulah takutnya orang Indonesia. Nangisnya nggak membatalkan puasa. Siapa bilang nangis membatalkan puasa? Tapi habis nangis tadi ada 2 gelas teh manis. Ayo nangisnya. Ustaz, kalau suntik apakah membatalkan puasa? Suntik obat tidak batal. Tapi kalau suntik infus batal. Begitu kata Syekh Yusuf Qaradawi.
Mana referensi Pak Ustaz? Ngomongin yang sembarangan di depan orang-orang mulia di Pak Ustaz ngomong. Di mana? Buka buku 30 fatwa seputar Ramadan, download gratis di Play Store. Penulisnya Abdul Somad FC. Ya, Pak. Oh, masalah-masalah ini sudah dibahas, tapi saya ambil substansi makna di dalam. Begitu takutnya orang membatalkan puasa. Takut makan, takut minum, takut mikir macam-macam. Ustaz, saya tadi tidur. Maaf. Saya tadi tidur Pak Ustaz. Terus ketika tidur mimpi basah. Batalkah puasa saya? Tidak, saya bilang. Mimpi mandi hujan kamu enggak batal. Mimpi Pak Ustaz tidak batal. Karena bukan kamu yang berkehendak. Kamu tak ada keinginan, maka tidak batal. Tapi dilakukan dengan sengaja baru batal. Begitu Pak Ustaz. Ya, artinya apa? Umat kita amat sangat takut batal puasanya di Ramadan, tapi di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, di 11 bulan itu takutnya hilang. Kalaulah pedagang itu masuk rasa takut itu ke dalam hatinya, tidak akan ada pedagang yang memainkan timbangan. Sekarang mata ibu-ibu tajam. Kenapa Ibu Ustaz sebut ibu-ibu? Mereka yang belanja. Matanya tajam. Kalau baca Quran nggak bisa bos, nggak bisa. Tapi kalau melihat timbangan, nanti kurang tuh setor. Ibu-ibu yang matanya tajam, bertahankan, lanjutkan. Dengan tajamnya mata ibu sudah menyelamatkan pedagang kita dari makan haram. Bayangkan 1 kilo ternyata 9,5 ons. Berapa kali dia menipu, membohongi orang. 1 hari dia berjualan beras, 1/2 on dia makan. 1 hari itu yang ditipu oleh dia sebanyak 100 orang. 1 bulan 3.000 orang. Dia harus mencari itu di padang mahsyar nanti. Bayangkan ketika berkumpul semua umat sejak dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, dia harus cari mereka. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Dia akan cari mereka semua di sana. Di mana mereka akan dicari? Di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu saya selalu kalau ada silap salah minta maafnya di dunia. Selalu itu. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salah? Selalu saya di akhir tausiah itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin selama tausiah ini banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maka saya hamba Allah yang dhaif, yang fakir, mohon maaf. Sudikah Bapak Ibu maafkan saya? Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Contoh aja. Puasanya mau cepat-cepat. Saya tadi menyampaikan tausiah jam 12.20. Sekarang jam 1.10. Artinya saya sudah ceramah 50 menit. Di luar prediksi saya. Saya terus terang, selama pengalaman ceramah ini yang paling menggetarkan. Sampai gak tidur saya terima. Mana lah ceramah besok. Apa yang mau aku sampaikan? Tak menduga saya bisa ngomong lancar 50 menit. Alhamdulillah. Mengalir. Siapa yang memberi pertolongan? Allah. Rupanya orang kalau sudah putus penyerahannya pada Allah, ya Allah tolong aku ya Allah, sampai salah besok kacau. Tolong Allah. Putuskan. Nabi Muhammad SAW diputuskan Allah dari segala ikatan kemanusiaan. Sebelum lahir ke dunia putus hubungan dengan ayah, meninggal Abdullah. Sampai ke dunia putus hubungan dengan emak, meninggal Aminah. Diasuh oleh Datuk Abdul Muttalib, meninggal Abdul Muttalib. Dibesarkan oleh paman, meninggal Abu Talib. Dekat dengan istri, buhati belayan jiwa, Khadijah Al-Kubra, meninggal Khadijah. Anak perempuannya meninggal 3, tinggal 1 Fatimah, 6 bulan setelah itu baru meninggal. Anak laki-lakinya tidak ada satupun yang hidup, meninggal anak laki Nabi. Allah ingin kau jangan bergantung kepada siapapun, bergantunglah kepada Dia. La haula. Jangan gantungkan diri pada manusia, karena bergantung pada manusia akan binasa. Jangan gantungkan pada kuasa, kuasa akan sirna. Jangan gantungkan pada harta, harta akan hilang. Gantungkan kepada Dia. Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Qayyum Maha Mengurus
lurus, tegak berdiri, tak putus sampai kematian tiba. Maka itu yang diinginkan dalam puasa. Selama ini kau bergantung kepada apa? Nasi. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama Ramadan ini saya putuskan hubungan dengan nasi. Terus roti gabin aja Pak Ustaz. Jangan gantungkan kepada makhluk. Putuskan hubungan kepada Allah. Ilahi anta maksudi, engkau saja yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu saja yang ku cari. Itulah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya dunia ini pun berakhir, kita pun akan hilang sirna. Saya lahir 1977, sudah saya hitung di laptop saya lengkap program, tapi saya batasi sampai 2040. Kenapa Ustaz stop sampai 2040? Insya Allah 2040 saya mati. 1977 tambah 63 tahun, 2040 habis. Game is over. Selesai. Habis itu menghadap Allah. Iya kalau sampai Pak Ustaz, kalau tidak sampai, alhamdulillah. Andai umurku tak sampai 63 tahun, alhamdulillah dosaku tak banyak. Andai lebih 63 tahun, alhamdulillah aku bisa beramal soleh. Orang Islam indah, umurnya panjang, amalnya banyak. Umurnya pendek, dosanya dikit. Tidak terlalu sedih. Jangan sedih ditinggal manusia. Maka kita bangga dengan seorang bapak-bapak ketika istrinya meninggal. Tak ada manusia. Ustaz kalau ngasih contoh perempuan selalu meninggal. Oke, kita balik. Saya bangga dengan seorang ibu-ibu yang tegar. Ketika suaminya meninggal, dia diam. Ibu nggak sedih? Nggak Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama aku tunggu. Jangan gantungkan kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan. Rapuh kita ini, tercerdas di dunia, tapi kalau kita gantungkan kepada manusia, ketika dia hilang kita hampa. Galak patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi ketika kita isi hati itu dengan la ilaha illallah, selesai sholat tadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya lihat yang mulia di sebelah saya, tangannya tak berhenti. Masya Allah. Apa kata dalam hati saya? Hai Abdul Somad, ini hakim loh, ini yang mulia loh, punya jabatan, punya kuasa, ditakuti, tapi coba tengok zikirnya pelan. Ini yang tak punya jabatan, apa mau dikejar? Perhatikan. Oh, pelan-pelan ternyata hakim. Allahu Akbar, Allah isikan ke dalam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut menyebut, hati mengingat, connecting, jangan sampai putus. Udah agak jauh dekat lagi. Sudah agak jauh dekat lagi. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasakan dia bergetar. Sampai pada akhirnya malaikat maut akan mencabut nyawa. Apa yang paling sering engkau sebut, engkau ingat, itulah yang akan datang ketika akan sakaratul maut. Ketika ruh akan dicabut, ketika itu yang bergetar mengingat sepupu, keponakan baru saja meninggal. Dia tak sempat datang. Setelah esoknya baru saya datang, dapat tiket pesawat, langsung terbang ke Medan. Saya tanya suaminya, gimana terakhir almarhumah ketika kau lepas? Yang keluar dari mulutnya Ustaz Somad, Allah, 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 sampai pusat terakhirnya Allah. Makanya saya selalu di mana-mana pengajian jamaah haji, jamaah umrah. Ustaz, kami mau pergi ke Mekah, Ustaz titip apa? Titip doa. Di mana Pak Ustaz? Di Hijr Ismail, di Makam Ibrahim, di Hajar Aswad, di Bukit Safa, di Bukit Marwah, di Ma'la, di Baqi. Kau doakan. Apa doanya Pak Ustaz? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan diambil sekarang. Baik, pada hari yang penuh berkah ini, suasana di Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tampak berbeda dari biasanya. Aula utama yang biasanya dipenuhi dengan suasana formal dan serius, sekarang ini penuh dengan canda tawa dari para pegawai yang hadir menjemput kedatangan Ustaz Abdul Somad, seorang dai kondang yang dikenal dengan gaya ceramah yang legas, cerdas dan penuh akan humor. Dari awal acara antusiasme tampak begitu tinggi, seluruh kursi sebagian hadirin bahkan rela berdiri menyimak tausiah langsung dari Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad membuka ceramahnya dengan sapaan hangat dan guyonan khas Melayu yang langsung mencairkan suasana.
Para pegawai jaksa dan staf Kejaksaan Agung tertawa lepas mendengar celutukan-celutukannya yang mengena namun tetap santun, meski dibumbui bercanda tawa pesan-pesan yang mengandung makna kedalaman yang disampaikan. Mengingat pentingnya menjaga integritas dalam pekerjaan, khususnya dalam menegakkan hukum, sembari menyelipkan kisah-kisah lucu dari pengalaman dakwahnya di berbagai daerah. Dengan gaya retorika yang memukau, Ustaz Abdul Somad menyentuh sisi spiritual para hadirin. Ia mengangkat tema keikhlasan dalam bekerja, berbagaimana jabatan serta tanggung jawab harus menyabis ibadah, bukan sekedar pencapaian duniawi. Beberapa kali beliau menyetir ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan membahas dengan bahasa yang ringan namun mudah untuk dipahami dan penuh syarat akan makna. Tak lupa juga menyisipkan perbandingan menarik antara kehidupan di zaman Nabi Muhammad SAW, kondisi birokrasi masa kini yang sontak membuat audiens tertawa merenung dalam waktu bersamaan. Ceramah ini juga diwarnai integritas hangat antara Ustaz Abdul Somad beserta beberapa pegawai yang mencoba menyela dengan pertanyaan atau komentar yang menjadi bahan candaan segar, membuat seluruh ruangan pecah dan tawa. Namun di balik humor itu, Ustaz Abdul Somad tetap berhasil menyisipkan pesan moral yang tajam, bahwa amanah dan keadilan harus ditegakkan dengan hati nurani dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ceramah, Ustaz Abdul Somad juga memimpin doa bersama yang membuat suasana hening dan khusyuk. Dari tawa, suasana beralih menjadi haru, yang memohonkan keberkahan untuk seluruh jajaran kejaksaan, semoga agar diberi kekuatan untuk menegakkan kebenaran tanpa gentar dan dijauhkan dari godaan yang bisa merusak nama baik institusi penegak hukum. Setelah selesai, para peserta tampak enggan beranjak. Banyak yang mengaku bahwa ceramah singkat tersebut memberi semangat baru, perspektif segar dalam menjalani pekerjaan sehari-hari. Beberapa jaksa Mahkamah Agung, para hakim menyebut bahwa gaya penyampaian Ustaz Abdul Somad mampu menyentuh sisi spiritual yang selama ini jarang disentuh dalam rutinitas yang padat dan penuh tekanan. Kehadiran Ustaz Abdul Somad kejaksaan ini di mahkamah ini hanya sebagai pengisi acara, tapi juga sebagai pengingat bahwa di balik tugas-tugas berat sebagai penegak hukum ada kebutuhan untuk selalu kembali pada nilai-nilai spiritual. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari video ini dan kita bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.